Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awines Busra dengan NIM 20221035. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang energi, usaha, dan daya. Nah, sebelum itu ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa itu energi, kedua, bentuk-bentuk energi, ketiga, hubungan usaha dengan energi, keempat, hubungan daya dan energi, dan terakhir, pesawat sederhana. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu energi. Apa sih itu energi? Jadi, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, atau bisa juga energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Adapun satuan energi menurut SI adalah Joule atau dilambangkan dengan J. Untuk ukuran energi yang lebih besar biasa digunakan satuan mJ atau megajoule. Satuan energi yang lain adalah R, kalori, biasanya digunakan untuk menyatakan energi kimia, dan kilowatt-hours biasa digunakan untuk menyatakan besar energi listrik. Kita masuk pada poin kedua, yaitu macam-macam bentuk energi. Yang pertama ada energi kimia. Energi kimia diperoleh dari hasil pembakaran makanan atau bahan bakar. Pembakaran makanan dalam tubuh kita menghasilkan energi yang dapat kita gunakan untuk melaksanakan aktivitas. Contoh lainnya seperti baterai untuk menyalakan cahaya. Yang kedua, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki benda karena adanya arus listrik. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, misalnya untuk menyalakan lampu, memanaskan setrika, menyalakan TV, radio, komputer, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, energi listrik merupakan salah satu energi yang sangat penting. Ketiga, energi cahaya. Energi cahaya berasal dari benda yang memancarkan cahaya, seperti lampu listrik, api, atau matahari. Makin terang suatu benda atau intensitas cahayanya makin tinggi, maka makin banyak energi cahaya yang dipancarkannya. Energi ini sangat sulit untuk disimpan. Kemudian yang keempat ada energi panas atau energi kalor. Energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel dalam suatu benda. Makin cepat getaran atom-atom, maka makin besar energi kalor yang dimiliki benda. Salah satu bentuk energi kalor adalah api. Selanjutnya, energi bunyi. Energi bunyi berasal dari suatu benda yang bergetar. Jika suatu benda bergetar, partikel udara yang bersentuhan dengan benda tersebut ikut bergetar. Getaran diteruskan ke seluruh ruangan lewat partikel udara. Energi bunyi adalah energi gerak yang dimiliki oleh partikel-partikel udara yang bergetar. Tanpa partikel udara, energi bunyi tidak akan ada. Selanjutnya, energi mekanik. Energi mekanik terdiri atas energi potensial dan energi kinetik yang dirumuskan dengan E sama dengan EK tambah EP. Dengan E sama dengan energi total, EK sama dengan energi kinetik, dan EP sama dengan energi potensial. Baik, apa sih itu energi potensial? Jadi, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena letaknya atau kedudukannya terhadap suatu acuan patokan tertentu. Sebagai contoh, benda yang diletakkan di atas meja memiliki energi potensial gravitasi. Karena energi potensial gravitasi inilah benda dapat bergerak dari meja ke tanah. Dan batu di ketapel mendapat energi saat karet ketapel diregangkan. Energi potensial itulah yang mendorong batu terlempar dari ketapel. Dengan demikian, energi potensial dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP sama dengan energi potensial dengan satuannya Joule, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, H sama dengan ketinggian benda dengan satuannya meter. Baik, kita masuk pada contoh soalnya. Seperti yang ada di samping, buah pepaya bermasa 0,5 kg tergantung pada tangkainya yang berada pada ketinggian 2 meter dari atas tanah.
Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar energi potensial yang dimiliki oleh buah pepaya tersebut. Baik, jawabannya kita tulis dulu yang diketahui apa-apa saja, kemudian yang ditanya energi potensial, dan penyelesaiannya kita masukkan rumus energi potensial seperti yang ada di samping. Baik, jadi seperti yang kita lihat di samping, energi potensial yang dimiliki oleh buah pepaya tersebut adalah 10 Joule. Masuk pada energi kinetik. Apa sih itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Makin besar kecepatan benda bergerak, maka makin besar energi kinetik yang dimilikinya. Contohnya, ketika kita bersepeda, maka kontraksi otot kaki akan mendorong pedal sepeda. Sehingga energi kinetik dirumuskan EK sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat 2, dengan EK sama dengan energi kinetik, satuannya Joule, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah sepeda yang massanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Jawabannya yang kita tulis terlebih dahulu yaitu yang diketahui. Kemudian yang ditanya EK, dan penyelesaiannya kita masukkan rumus EK sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat 2. Jadi jika kita lihat di samping, energi kinetik yang dihasilkan sepeda tersebut adalah 2000 Joule. Baik, kita masuk pada perubahan bentuk-bentuk energi. Jadi, energi dapat berubah bentuk ke bentuk yang lain. Jika kita perhatikan lingkungan di sekitar kita, banyak contoh perubahan energi, antara lain, yang pertama, energi listrik menjadi energi kalor. Misalnya, pada setrika listrik, solder listrik, dan kompor listrik. Yang kedua, energi gerak menjadi energi kalor. Misalnya, menggosokkan kedua telapak tangan yang menghasilkan panas. Yang ketiga, energi kimia menjadi energi listrik. Misalnya, penggunaan baterai pada senter, penggunaan baterai pada laptop, dan pemakaian aki. Yang keempat, energi gerak menjadi energi listrik. Misalnya, pemakaian dinamo dan kincir angin. Yang kelima, energi gerak menjadi energi bunyi. Misalnya, orang memukul beduk dan memukul paku. Baik, itulah beberapa contoh perubahan bentuk-bentuk energi. Selanjutnya masuk pada hukum 1 termodinamika atau hukum kekekalan energi. Sumber energi yang utama di bumi berasal dari matahari. Semua makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya apabila mempunyai energi. Sebagai contoh, usaha yang dilakukan merupakan perwujudan dari energi yang dipindahkan dari orang atau berasal dari energi kimia makanan. Sedangkan, makanan dapat berasal dari tumbuhan atau hewan. Dari uraian tersebut, ternyata energi tidak berkurang dan tidak juga bertambah pada proses apapun. Energi dapat dipindahkan dari satu benda ke benda yang lain, serta energi tidak bisa diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pernyataan inilah yang dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Nah, kita masuk pada poin berikutnya, yaitu usaha. Apa sih itu usaha dan hubungannya dengan energi? Jadi, usaha merupakan sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Usaha dapat dimaknai pula sebagai transfer energi melalui gaya. Dua hal yang menjadi syarat keberlakuan adanya usaha adalah adanya gaya yang bekerja dan adanya perpindahan. Bila benda yang mendapatkan gaya tetapi tidak bergerak, maka tidak ada usaha yang dikenakan pada benda itu. Dengan kata lain, bila seseorang mengerjakan suatu gaya untuk memindahkan benda, namun benda yang dikenai gayanya tidak berpindah, maka orang tersebut tidak melakukan usaha. Usaha yang dilakukan pada suatu benda bergantung pula pada arah gaya yang bekerja pada benda itu. Artinya, apabila gaya yang bekerja pada suatu benda tidak searah dengan arah perpindahannya, maka usaha yang dilakukan pada benda itu menjadi lebih kecil.
Jadi, gaya dan usaha itu saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan ya. Selanjutnya masuk pada poin keempat, yaitu daya. Apa sih itu daya dan hubungannya dengan energi? Jadi, daya diartikan sebagai laju usaha yang dilakukan atau perbandingan antara besar usaha dengan selang waktu. Adapun dalam kaitannya dengan energi, daya diartikan sebagai laju perubahan energi. Sehingga semakin besar daya yang diberikan, maka besar energi pun akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Sedangkan daya rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan usaha total yang dilakukan dengan selang waktu total yang dibutuhkan untuk melakukan usaha. Nah, masuk pada poin terakhir, yaitu pesawat sederhana. Apa sih itu pesawat sederhana? Jadi, pesawat sederhana merupakan sistem atau alat yang memudahkan kegiatan manusia, sehingga kegiatan yang dilakukan lebih ringan. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu pertama ada tuas atau pengungkit. Tuas merupakan salah satu pesawat sederhana berupa batang yang dapat berputar pada titik tumpu. Berdasarkan susunan titik tumpu beban dan kuasanya, tuas dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama yaitu titik tumpu berada di tengah. Komponen-komponen yang ada pada tuas ini adalah titik tumpu sama dengan tempat penumpu berada, titik beban sama dengan tempat benda dilakukan, titik kuasa sama dengan tempat gaya bekerja, lengan beban yaitu jarak antara benda dengan titik tumpu, lengan kuasa yaitu jarak antara kuasa dengan titik tumpu, F atau gaya yang diberikan pada sistem, dan W adalah berat benda. Pada tuas jenis pertama ini berlaku persamaan W kali LB sama dengan F kali LK atau W per F sama dengan LK per LP. Pada sistem pesawat sederhana terdapat keuntungan mekanis, yaitu keuntungan yang diperoleh saat menggunakan pesawat sederhana. Keuntungan mekanis merupakan hasil perbandingan berat benda dengan gaya yang dikerjakan. Dapat ditulis dalam bentuk persamaan, Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB, dengan W sama dengan beban atau berat benda dengan satuan Newton, F sama dengan gaya, satuannya Newton, LK sama dengan lengan kuasa, satuannya cm atau meter, LB sama dengan lengan beban, KM sama dengan keuntungan mekanis. Untuk memperoleh keuntungan mekanis maksimum, maka nilai LK diperbesar dan nilai LB diperkecil. Adapun benda-benda yang menerapkan prinsip tuas jenis pertama, misalnya gunting. Pada gunting, titik tumpu berada di tengah, di antara kuasa dan beban. Dan benda lainnya yang merupakan tuas jenis pertama adalah palu, tang, gunting kuku, dan jungkat jungkit. Selanjutnya, tuas jenis kedua, beban berada di tengah. Tuas jenis kedua ini memiliki komponen-komponen yang sama dengan tuas jenis pertama, namun dengan posisi yang berbeda. Beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa, sehingga beginilah posisi lengan beban dan lengan kuasanya. Persamaan-persamaan pada tuas jenis kedua sama dengan tuas jenis pertama, dan benda-benda yang menerapkan prinsip tuas jenis kedua, contohnya gerobak dorong. Beban pada gerobak dorong berada di tengah di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh lainnya adalah alat pembuka tutup botol dan pemotong kertas. Selanjutnya, tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga memiliki komponen yang sama dengan tuas jenis sebelumnya, namun komponen yang berada di tengah adalah kuasa, sehingga beginilah posisi lengan beban dan lengan kuasanya. Dan persamaan pada tuas sebelumnya sama. Adapun benda-benda yang menerapkan prinsip tuas jenis ketiga, misalnya stapler. Pada stapler, gaya yang kita berikan berada di tengah, sedangkan beban dan titik tumpu berada pada kedua ujung alatnya. Dan benda lain yang termaksud kelompok tuas jenis ketiga adalah pinset, sekop, dan sapu. Adapun kelompok kedua, pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan suatu permukaan datar yang tidak tegak lurus dan tidak sejajar terhadap permukaan horizontal.
Artinya, bidang tersebut memiliki sudut terhadap permukaan horizontalnya. Komponen-komponen pada bidang miring terdiri dari beban, gaya yang diberikan, tinggi bidang miring, dan panjang bidang miring, sehingga berlaku persamaan seperti di samping. Benda-benda menerapkan prinsip bidang miring antara lain kapak, pisau, sekrup, obeng, tangga, dan jalanan berkelok di pegunungan. Adapun kelompok ketiga dari pesawat sederhana yaitu katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada sebuah poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya dan digunakan untuk mengangkat atau menarik benda. Pada dasarnya, katrol memiliki prinsip kerja dan komponen yang sama dengan tuas atau pengungkit. Katrol dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu pertama, katrol tetap. Katrol tetap memiliki komponen-komponen berikut. O sama dengan titik tumpu, A sama dengan titik beban, B sama dengan titik kuasa, AO sama dengan LB atau lengan beban, BO sama dengan LK atau lengan kuasa, F sama dengan gaya yang diberikan pada sistem, W sama dengan berat benda atau beban. Adapun persamaan-persamaan pada katrol tetap sama dengan persamaan pada tuas, namun pada katrol tetap panjang LK sama dengan LB, maka W sama dengan F, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Yang kedua yaitu katrol bebas. Katrol bebas memiliki susunan seperti berikut. Karena beban berada di tengah, maka beginilah posisi lengan beban dan lengan kuasanya. Komponen katrol bebas sama dengan katrol tetap, sehingga persamaan yang berlaku juga sama. Karena panjang LK sama dengan 2LB, maka W sama dengan 2F atau F sama dengan setengah W, sehingga keuntungan mekanis yang didapat pada katrol bebas sama dengan 2. Selanjutnya katrol ganda. Pada katrol ganda, untuk menentukan keuntungan mekanis dilakukan dengan memperhatikan banyak katrol pada sistem atau banyak tali yang menopang katrol. Dengan persamaan, Km sama dengan W per F sama dengan N, sehingga W sama dengan N kali F atau F sama dengan W per N. Dengan W sama dengan beban, satuannya Newton, F sama dengan gaya, juga dalam Newton, Km sama dengan keuntungan mekanis, dan N sama dengan banyak katrol. Yang keempat yaitu katrol majemuk. Sama halnya dengan katrol ganda, pada katrol majemuk keuntungan mekanis juga dihitung dengan memperhatikan banyak katrol pada sistem atau jumlah tali yang menopang katrol. Misalnya pada katrol majemuk A, tali yang menopang katrol berjumlah 3, sama dengan jumlah katrol yang ada pada sistem. Dan pada katrol majemuk B, tali yang menopang berjumlah 4 buah, dan katrol yang ada pada sistem terdiri dari 2 pasang katrol yang saling berhubungan. Baik, kita masuk pada kelompok keempat pesawat sederhana, yaitu roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Salah satu gear memiliki jari-jari yang lebih besar dengan putaran lebih lambat, sedangkan gear yang berjari-jari lebih kecil dapat berputar lebih cepat. Misalnya gear pada sepeda. Gear belakang terdiri atas beberapa gear yang dapat dipindahkan dengan jari-jari lebih pendek, sehingga lebih cepat. Perbedaan kecepatan gear kecil dan gear besar menghasilkan perbedaan gaya yang lebih besar pada roda. Dengan gaya kecil yang diberikan pada pengayuh akan diperoleh gaya yang lebih besar pada roda belakang. Itulah sebabnya gear depan dibuat berbeda dengan gear belakang. Nah, aplikasi pesawat sederhana juga terdapat pada sistem rangka kita. Misalnya saat kita mengangkat kepala ke atas, leher akan berperan sebagai titik tumpu, dagu sebagai beban, dan otot leher belakang sebagai titik kuasa. Ini merupakan tuas jenis pertama. Atau saat kita mengangkat beban, siku sebagai titik tumpu, otot lengan bawah sebagai titik kuasa, dan telapak tangan sebagai beban.
Hal ini serupa dengan ciri tuas jenis ketiga. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya? Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.